Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Su-han secara alami mengerti apa yang Ye Long-chen dan Ye Long-he maksud. Dia telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa mereka akan terhubung dengan memperbaiki tulang. Jelas, keluarga Ye juga telah memperbaiki tulang. Dan karena perbaikan tulang, kekuatan ilusi keluarga Ye telah meningkat pesat, dan tengkorak suci yang mereka peroleh pasti merupakan kekuatan terkuat selain Sekte Phoenix dan Istana Yidao. Bahkan, menilai dari nafas dan perasaan mereka, lebih dari Istana Yidao. Keluarga Han, serahkan kepala sumurmu, ucap Ye Long-he. Pada saat ini, ekspresi Ye Long-he dan Ye Long-chen tiba-tiba menjadi dingin. Mata mereka semua melihat ke arah keluarga Han dari klan ke-13, dan mereka tiba-tiba menjadi bermasalah. Ekspresi keluarga Han agak jelek, dan dia jelas merasakan aura yang kuat dari keluarga Ye. Salah satu pemuda dari keluarga Han berkata dengan muram, "Ye Long-he, kalian berdua bersaudara, apa kalian benar-benar berani ingin merebutnya? Kenapa tidak berani? Apa kalian pikir keluarga Ye kami takut dengan keluarga Han?" Ucap Ye Long-chen mencibir. Ye Long-he juga berkata, "Han Cheng Hui, kau tidak memenuhi syarat, dan cepat keluar dari sini segera, kalau tidak, jangan salahkan kami karena bertindak kejam." Jelas, keluarga Ye dan keluarga Han memiliki permusuhan, dan sekarang, keluarga Ye tiba-tiba menginginkan sumur mereka. "Kalian!" Han Cheng Hui mengertakkan gigi, wajahnya sangat suram, tetapi setelah beberapa saat, dia masih menarik napas, menatap Ye Long-chen dan Ye Long-he dalam-dalam, dan berkata dengan dingin, "Oke, saya akan memberikan kalian kepala sumur besar ini. Tetapi kalian harus berhati-hati, kami akan mengingatnya, dan aku, Han Cheng Hui, tidak akan pernah melupakan ini." Keluarga Han mundur. Ketika suara itu jatuh, Han Cheng Hui langsung melambaikan tangannya, dan semua orang di keluarga Han segera pergi dengan keengganan. Melihat kepergian mereka, Su-han mengerutkan kening, dan berkata kepada Ye Long-chen, "Orang ini bisa membungkuk dan meregang, karakternya tegas, dan temperamennya kejam. Jika kamu benar-benar memiliki kebencian, kamu tidak boleh membiarkannya pergi saat ini. Memang ada permusuhan, tapi tidak melibatkan keluarga, tapi saudara saya ada permusuhan dengan orang ini." Ye Long-he mengerang, "Jika Han Cheng Hui bukan pemimpin keluarga Han, keluarga Ye-ku tidak akan merebut kepala sumur yang mereka tempati. Karena kamu mengambilnya, maka dendam kalian semakin dalam," ucap Su-han. "Ikuti dia, dan blokir jalan mereka," ucap Ye Long-he. Su-han tidak lagi berbicara. Jika dia menjadi Ye Long-he, dia pasti tidak akan melepaskan Han Cheng Hui, karena itu akan menjadi masalah di masa depan. Saat keduanya sedang berbicara, gelombang kedua letusan dimulai lagi. Bum bum bum. Kepala sumur besar, kepala sumur sedang, dan kepala sumur kecil semuanya meletus pada saat ini. Puluhan ribu sinar cahaya meledak ke langit. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Hampir pada saat letusan, huru-hara antara kepala sumur menengah dan kecil dimulai lagi, dan kali ini bahkan lebih intens dari sebelumnya. Tapi di sini, di kepala sumur besar, semua orang pupilnya berkontraksi, dan mata semua kekuatan memandang ke arah Sekte Phoenix. Tetapi melihat bahwa di antara 38 kepala sumur besar yang ditempati oleh Sekte Phoenix, ada 30 kepala sumur penuh dengan tengkorak suci yang meletus, dan di 8 kepala sumur yang tersisa, 7 di antaranya hanya banyak tulang. Di dalam sumur, ada pil ungu merah. Harta. Meskipun ada banyak tengkorak dari 30 orang suci, mereka sepenuhnya diabaikan pada saat ini. Semua mata terkonsentrasi pada pil ungu merah. Pil ini diisolasi oleh pancaran cahaya, dan mereka tidak bisa merasakan aura di atasnya, tapi itu jelas bukan hal yang mematikan untuk dimuntahkan di sini. Sekte Phoenix ini, mengapa sangat beruntung?
Sebanyak 30 tengkorak suci, ditambah lebih dari 20 sebelumnya, sudah 50. Tanpa diduga, satu-satunya harta karun dalam dua letusan ini sebenarnya ada di berkas cahaya Sekte Phoenix. Pil ini pasti sangat kuat, dengan pola di atasnya. Sun Yai pernah berkata bahwa pil dengan pola pasti kelas atas. Banyak orang serakah, tetapi mereka hanya bisa menonton ketika mereka pergi, tidak berani merebutnya. Di bawah perintah Suhan, penjaga dingin suci pergi untuk menyimpan tengkorak orang suci itu satu persatu, tetapi dia sendiri yang berdiri sendiri, sebelum berkedip mendatangi berkas cahaya tempat pil itu berada. Setelah menonton sebentar, Suhan melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan ilusi dari alam Kaisar Naga meledak dengan keras, dan bagian yang menakjubkan muncul dari tangannya, langsung menembus berkas cahaya. Nyatanya, saluran spasial ini bukanlah semburan pancaran sinar secara paksa, tapi menusuk dan meledakkan. Seluruhnya merupakan dua konsep. Bisa dibilang Suhan juga menggunakan saluran luar angkasa untuk membuat trik. Saat dia menembus seberkas cahaya, Suhan mengulurkan tangannya di sepanjang lorong dan meraih pil di tangannya. Pil 7 pola. Mata Suhan berbinar, dan jauh di dasar matanya, ada perasaan senang yang dalam. Mungkin benua Longwu tidak tahu jenis pil apa ini, tapi dia tahu. Di alam bintang yang lebih rendah, ada berbagai tingkatan pil, senjata, bahan, dan tingkatan pil, dari rendah ke tinggi, adalah 1 pola, 2 pola, 3 pola, 4 baris, 9 baris. Yang terendah adalah 1 pola dan yang tertinggi adalah 9. Tentu saja, bahkan pola terendah lebih kuat dari pil tingkat langit mendalam di benua Longwu, karena tingkat klasifikasi ini secara langsung didasarkan pada tingkat seluruh wilayah bintang inferior, yaitu, di bawah ada juga ramuan tingkat roh suci, tingkat bumi netherworld, dan tingkat langit mendalam di wilayah bintang lainnya, tetapi obat-obatan ini tidak diperingkat di wilayah bintang yang lebih rendah. Dan pil ungu merah di tangan Suhan ini adalah pil 7 pola. Di alam bintang inferior, karena berbagai bahan, sebagian besar pil yang disempurnakan akan memiliki pola di atasnya, dan semakin banyak pola, semakin tinggi kualitas pilnya. Itu berarti semakin kuat teknik alkemis, semakin menakutkan basis kultivasinya. Suhan telah memperoleh 3 item sebelumnya, di antara mereka, pedang Yunlan dan perisai semuanya setingkat Earthming, dan pil emas serupa, dan tidak ada pola. Saya pikir pil ini mungkin mirip dengan 3 hal itu, tetapi saya tidak menyangka itu menjadi pil 7 pola. Pil tingkat ini, bahkan jika Anda melihat bidang bintang tingkat yang lebih rendah, mereka sangat berharga dan tidak ternilai. Pil 7 pola, pil 8 pola, dan pil 9 pola sama berharganya di alam bintang yang lebih rendah seperti halnya di benua Longwu. Bisa dilihat betapa langka pil 7 pola ini. Dan saat Suhan menggenggam pil ini di tangannya, ada pesan segera dari pil itu masuk ke benak Suhan. Pil kegilaan dapat ditelan di bawah peri roh tingkat menengah. Setelah tertelan, ia akan jatuh ke dalam keadaan hiruk-pikuk dalam waktu 3 menit, dan kekuatan komprehensifnya akan meningkat 10 kali lipat, dan itu akan menghabiskan 3000 tahun kehidupan per menit. Melihat efek pil ini, Suhan menarik napas dalam-dalam. Dalam kehidupan sebelumnya sebagai Kaisar kuno Naga Iblis, obat yang dia lihat lebih kuat dari ini, tetapi pada saat ini, dia bukanlah Kaisar kuno Naga Iblis, dia hanya seorang penguasa sekte di benua Longwu. Kekuatan keseluruhan telah melonjak 10 kali lipat, dan hanya membutuhkan waktu 3 menit. Efek semacam ini menakutkan. Ini layak menjadi pil 7 pola. Suhan bergumam, tetapi pil ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu menghabiskan 3000 tahun kehidupan per menit, yang setara dengan 1 detik, yang menghabiskan 50 tahun kehidupan. Di bawah peri roh tingkat menengah, paling lama 20.000 tahun umur yang dia miliki setelah menelannya. Jelas, paling tidak, Suhan tidak perlu memikirkan urusan kristal darah untuk saat ini, karena, untuk saat ini, dia tidak mempunyai kristal darah untuk menambah umurnya. Pil ini benar-benar dibuat untuknya,
dan kekurangannya sama sekali tidak ada. Apa yang disesali Su Han bukanlah karena dia telah menghabiskan terlalu banyak umur, tapi terlalu sedikit pil semacam itu. Lumayan, mendapatkan pil seperti ini saat ini. Su Han tersenyum dan dengan hati-hati menyimpan pil gila ini. Dan Su Han tidak akan menggunakannya dengan mudah kecuali itu adalah pilihan terakhir, karena terlalu berharga dan menghabiskan terlalu banyak umur. Sampai saat ini, setelah 2 letusan besar, hanya ada satu harta karun yang muncul, yaitu pil gila ini. Di kepala sumur besar lainnya, jumlah tengkorak Santo yang berbeda muncul. Tengkorak suci yang diperoleh kali ini, Su Han tidak secara langsung meningkatkan kekuatan ilusi, karena untuk saat ini, hampir tidak berguna. Ada korban yang tak terhitung jumlahnya di kepala sumur besar dan kecil, bahkan sekte super sudah memerah, karena siapapun yang berani merampok diri mereka, akan langsung dibunuh. Hanya sekte Phoenix, kemanapun mereka pergi, semua kekuatan memberi jalan, dan tidak ada yang berani melawan keunggulan mereka. Letusan juga terus berlanjut, setelah 2 letusan pertama, letusan ketiga, keempat, dan kelima secara bertahap datang. Setelah 5 letusan, kepala sumur berukuran kecil langsung dipenuhi dengan darah dan tulang. Lebih dari 1 juta orang, setidaknya lebih dari 300.000 orang meninggal. Sekilas, tulang ada di mana-mana, dan itu mengerikan. Namun yang meninggal adalah orang-orang dari pasukan kecil, tingkat kultivasi mereka tidak cukup, dan jumlah orang yang sedikit dalam persaingan akan memakan banyak korban jiwa. Dan yang paling aman adalah kepala sumur besar di sini. Jika tidak ada sekte Phoenix atau Su Han, mungkin mereka sudah merebutkan tempat ini. Di pihak Phoenix Sekte, jumlah tengkorak suci yang diperoleh setelah 5 letusan telah melebihi 100, ditambah yang diperoleh sebelum letusan, jumlah totalnya telah mencapai 123. Terlebih lagi, ini hanyalah jumlah tengkorak suci yang diperoleh Su Han dan yang lainnya di kepala sumur besar. Liu Yun, Sangguan Mingxin, dan yang lainnya merampok kepala sumur berukuran kecil dan sedang, dan bahkan Su Han tidak tahu berapa banyak yang mereka dapatkan. Tidak ada keraguan bahwa di seluruh medan perang kuno, semua kekuatan yang telah memperoleh tengkorak paling suci secara alami adalah Sekte Phoenix. Di sisi lain, ini bukan istana Yidao, tapi keluarga Ye. Tidak ada yang tahu berapa banyak tengkorak suci yang keluarga Ye dapatkan, tetapi nafas cuaca bergelombang yang meletus dari mereka hampir semua orang mencapai puncak alam Dewa Naga, dan beberapa dari mereka mencapai alam Kaisar Semu. Dengan promosi kekuatan ilusi yang kuat ini, ambisi orang-orang ini secara bertahap tumbuh. Namun, Ye Longhe dan Ye Longchen menarik pasukannya untuk berperang dengan keluarga Han. Ye Longhe memutuskan untuk tidak mengizinkan pasukannya melakukan apapun terhadap kekuatan lain, dan berfokus pada harta karun dan tengkorak suci, jadi mereka hanya bisa menekan ambisi untuk berperang melawan keluarga Han. Su Han sudah mengantisipasi peningkatan semacam ini dari keluarga Ye. Di medan perang kuno ini, selangkah lebih maju, selangkah demi selangkah, seperti Sekte Phoenix sebelumnya. Karena 2 perbaikan tulang, kekuatan ilusi meningkat banyak, menghasilkan sekte lain bukan lawan sama sekali di dalam medan perang kuno ini. Hanya Phoenix Sekte dan keluarga Ye yang tahu tentang perbaikan tulang dari awal sampai akhir. Pada awalnya, Su Han berjanji akan menjadikan keluarga Ye tempat kedua dalam kompetisi tingkat 3. Sekarang, dari tatapan penuh syukur yang dilakukan Ye Longhe dan Ye Longchen dari waktu ke waktu, Su Han tahu bahwa dia melakukannya dan tidak melanggar kata-katanya. Dan 5 letusan hebat ini, hanya satu harta yang muncul, yaitu pil kegilaan yang diperoleh Su Han. Hal ini menyebabkan semua kekuatan di kepala sumur besar mengerutkan kening, tetapi banyak orang sombong di dalam hati mereka. Lebih baik jika jalan rahasia tampaknya bukan harta karun. Jika tidak, dengan jumlah kepala sumur besar yang ditempati oleh Sekte Phoenix, selama harta itu muncul, ada kemungkinan besar itu akan muncul di Sekte Phoenix. Yang membuat mereka kecewa, pada letusan besar ke-6, harta karun lain muncul lagi. Dan kali ini,
bukan hanya 1 potong, tapi 4 potong. Mahkota, baju besi, sepasang sepatu bot, dan cincin. Inilah 4 harta karun. Sepatu bot itu muncul di kepala sumur besar yang ditempati oleh istana Yidao, dan cincin itu muncul di kepala sumur besar yang ditempati oleh keluarga Ye. Yang membuat orang-orang merasa lucu adalah bahwa kepala sumur besar tempat cincin ini muncul adalah milik keluarga Han sebelumnya, dan kemudian direnggut oleh 2 bersaudara Ye Longhe. Ketika cincin itu muncul, kedua bersaudara Ye Longhe bisa dengan jelas merasakan bahwa dari tempat tertentu, kebencian menjadi sangat ekstrim. Itu adalah pandangan Han Chenghui. Jelas sekali, Han Chenghui, atau bahkan orang-orang dari keluarga Han, telah melihat penampakan cincin ini. Mereka sangat marah, tetapi mereka hanya bisa menonton tanpa berani merebutnya. Kecuali cincin dan sepatu bot, sisa mahkota dan baju besi, semuanya ada di pilar cahaya yang ditempati oleh Sekte Phoenix. Brengsek, Sekte Phoenix ini, mengapa ini sangat beruntung, itu telah meletus harta karun sebelumnya, dan sekarang telah meletus 2 lagi. Melihat baju besi dan mahkota, banyak sosok menunjukkan cahaya di mata mereka, iri yang sangat ekstrim. Dan Su Han juga mengangkat kepalanya saat ini, melihat 2 objek tersebut. Setelah memindai armor, dia mengabaikannya, tapi ketika dia melihat mahkotanya, mata Su Han menyusut. Mahkota tertinggi. Suara kaget datang dari hati Su Han. Dia hampir tidak bisa menahan teriakan. Terlihat bahwa seluruh mahkotanya berwarna emas, tetapi tampaknya telah terkikis selama bertahun-tahun, ditutupi dengan debu, dan bau perubahan menyebar dari atas. Pada mahkota ini, terdapat total 7 lubang, karena dari kemunculan 7 lubang tersebut, maka mahkota tersebut terlihat seperti barang biasa dan tidak berguna. Tapi Su Han tahu bahwa ini pasti mahkota tertinggi kedua dalam daftar fetis Sanctuary. The Sanctuary Fetis mencakup harta karun di seluruh langit berbintang Bima Sakti. Apakah benda itu terbuang oleh orang atau hilang? Menurut sintesisnya, kekuatan menentukan peringkat. Su Han telah melihat mahkota tertinggi ini, tapi itu hanya satu sisi. Tapi aspek inilah yang membuat Su Han mengingat hal ini. Bagaimanapun, ia bisa menempati urutan kedua, dan kekuatannya sangat mengerikan. Mahkota tertinggi, bagaimana mungkin itu muncul di sini? Bukankah seharusnya itu ada di makam roh dewa? Su Han langsung bangkit, dan segera melompati berkas cahaya di mana armor itu berada. Di bawah gelombang telapak tangannya, saluran luar angkasa muncul, menusuk berkas cahaya dengan keras, dan kemudian meraih mahkota tertinggi tersebut. Aku bisa merasakan aura di atas, persis sama seperti saat aku berada di makam roh dewa. Gumam Su Han menarik napas dalam-dalam. Bahkan di kehidupan terakhir, Su Han adalah penguasa tempat suci dan bertanggung jawab atas tempat suci, tetapi dia tidak memiliki 10 benda teratas yang sama di seluruh daftar tempat perlindungan. Tanpa diduga, dia melihat mahkota tertinggi kedua di sini. Menurut legenda, mahkota tertinggi dibuat oleh mantan tertinggi agung. Ada 7 lubang di dalamnya, yang dulunya bertatahkan 7 kristal harta Bima Sakti. Ketujuh kristal ini terkondensasi sendiri oleh bintang-bintang Bima Sakti dan muncul saat Dewa Pangu membuka langit. Ini adalah yang tertinggi pertama yang menghabiskan waktu seumur hidup dan hanya mendapatkannya. Namun, setelah perang galaksi, jatuhnya tertinggi pertama, menyebabkan 7 kristal berharga dari mahkota tertinggi ini menghilang di antara langit dan bumi, dan mahkota tertinggi bukan lagi mahkota tertinggi. Su Han bergumam pada dirinya sendiri, hal-hal ini adalah semua yang dia lihat di buku-buku kuno, sedangkan yang benar dan yang salah tidak mungkin untuk diketahui. Karena ketika Su Han menjadi penguasa tempat perlindungan, yang tertinggi pertama telah jatuh selama bertahun-tahun, itu hanya legenda. Benar saja, 7 kristal berharga ini sudah tidak ada lagi. Su Han menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia memandang mahkota tertinggi, merenung lama, dan setelah menyimpannya, dia kembali ke tempat itu lagi, duduk bersila. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan mahkota ini.
Baju besi itu diambil oleh penjaga suci dingin dan diserahkan kepada Su Han bersama dengan tengkorak suci lainnya. Pada letusan ke-6 ini, tidak sama dengan sebelumnya, hanya ada satu tengkorak santo dalam berkas cahaya, dan berkas cahayanya paling banyak terdapat 5 tengkorak santo. Adapun keluarga Ye, ada paling banyak 10. Tawa nyaring Ye Long-he dan Ye Long-chen menyebabkan banyak kekuatan di sekitar mereka mengutuk secara diam-diam di dalam hati mereka, tetapi mereka juga memiliki beberapa tengkorak suci lebih atau kurang, tetapi jumlah mereka jauh di belakang sekte Phoenix dan keluarga Ye. Terakhir kali, Su Han menarik napas dan menyaksikan berkas cahaya perlahan menghilang, menunggu dengan tenang. Pada saat ini, apakah itu kepala sumur kecil, kepala sumur sedang, atau kepala sumur besar, tidak terjadi ketenangan. Semua orang tahu bahwa letusan ke-7 juga merupakan letusan terakhir, inilah kesempatan terakhir. Kemungkinan besar peringkat tingkat pertama ini akan muncul pada letusan besar ke-7 ini. Seiring berjalannya waktu, saat suasana semakin menekan, letusan ke-7 akhirnya dimulai. Bum bum bum. Sinar cahaya yang tak berujung menerangi sekeliling saat ini, membumbung ke langit, langsung ke langit. Mereka semua tiba-tiba mengangkat kepala pada saat ini, melihat tulang putih padat dalam berkas cahaya dan tengkorak orang suci itu, mata mereka berkedip-kedip, menunjukkan kedinginan. Lakukan, bunuh. Tengkorak suci ini milik sekte Guang Han saya. Teriakan pembunuhan terdengar satu demi satu, dan pertempuran yang mengguncang bumi benar-benar terbuka. Ada juga orang yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kepala sumur besar dan menuju ke berkas cahaya masing-masing. Di sisi sekte Phoenix, di antara 38 berkas cahaya, setidaknya 200 tengkorak suci muncul. Penjaga Shenwei tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung pergi ke tengkorak orang suci itu. Su Han juga bangun saat ini, dan di bawah sosok yang berkedip-kedip itu, dia langsung menuju ke salah satu berkas cahaya. Di seberkas cahaya itu, ada botol giok. Tidak ada yang tahu apa isi botol giok ini, tetapi kebanyakan dari mereka merasa ini adalah sebotol obat yang sangat berharga. Dan saat Su Han bergegas menuju botol giok tersebut, salah satu pria muda dari kelompok alam iblis dengan ekspresi muram itu mengarahkan pandangannya ke kelompoknya dan melambaikan tangannya tiba-tiba. Wung, wosh, siu, 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 siu. Ada dengungan di ruang saat ini, dan sekelompok sosok muncul di beberapa titik, semuanya dari alam iblis. Nafas alam kaisar semu menyebar dari semua orang ini. Sekilas, ada 100 orang. Tampaknya mereka telah membuat persiapan sejak lama, dan mereka mengelilingi Su Han dan mengelilingi botol giok tersebut. Bunuh. Saat suara pemuda itu jatuh, 100 orang, tanpa mengatakan apapun, langsung memulai. Kalian mencari kematian. Ekspresi Su Han dingin, dan saat dia mendongak, telapak tangannya menari, dan lapisan penjaga bumi muncul dari langit. Pada saat yang sama, dia mengangkat telapak tangannya, meraihnya ke arah kehampaan, dan segera menariknya ke bawah, dan tiba-tiba tirai guntur muncul, sepenuhnya melindungi berkas cahaya dengan botol giok. Su Baliu, sekte Phoenixmu memiliki cukup banyak harta, botol giok ini seharusnya milik alam iblisku. Pemuda itu berteriak dengan dingin. Dapatkan dariku jika kalian mampu. Mata Su Han berbalik dan menatap pemuda itu. Dia tidak memperhatikan 100 orang di alam iblis yang kekuatan ilusinya telah mencapai alam kaisar semu, sebaliknya, sosoknya melintas dan datang tepat di depan pemuda itu. Tetapi pada saat ini, alis Su Han mengerut, karena dia menemukan bahwa teknik pegangannya kali ini tidak berguna. Pemuda itu dengan cepat mundur dan dikelilingi oleh banyak sosok. Pada saat yang sama, dia tertawa dan berkata, Su Baliu, kamu harus bolak-balik dengan beberapa metode itu. Aku sudah menemukan jawabannya. Jika kamu berani merebut sesuatu dari alam iblisku, aku akan berani merebut sesuatu dari sekte Phoenixmu. Su Han menarik napas dalam-dalam, dan pikirannya bergerak. Benang sutra ungu merah di cincin luar angkasa dengan cepat menyelimuti semua tengkorak suci. Bum bum bum. Saat ini,
Aura orang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh sekte Phoenix dengan cepat mulai meroket. 82 penjaga suci dingin itu, dengan peningkatan ratusan tengkorak suci, semuanya mencapai alam Kaisar Naga. Adapun Su-Han, dia pergi langsung dari tahap awal Kaisar Naga ke tahap tengah, lalu tahap selanjutnya, dan akhirnya puncak. Puncak alam Kaisar Naga. Boomim. Nafas mengerikan meletus dari Su-Han, dan corak orang-orang di sekitarnya berubah secara drastis. Ekspresi pemuda itu juga berubah, tetapi dia sepertinya sudah menduganya sejak lama, dan segera berteriak, "Dapatkan botol giok segera, jangan khawatirkan yang lain." Ketika kata-kata ini jatuh, pemuda itu melambaikan telapak tangannya, dan sosok besar tiba-tiba muncul di kehampaan. Sosok ini ilusi, luar biasa, dan sekilas, tingginya 1000 kaki. Ini adalah kera hantu besar. Aura di tubuhnya ternyata adalah puncak dari alam Kaisar Naga. Subaliu, jangan berpikir bahwa medan perang kuno ini benar-benar milik sekte Phoenix Anda. Hari ini, botol giok ini pasti akan dimenangkan oleh alam iblis saya. Bahkan jika Anda berani menjadi sombong, Anda bahkan akan memberikan hidup Anda. Pemuda itu berteriak lagi. Su-Han tampak kedinginan, dan berkata, "Penjaga dingin suci, bunuh semua yang berani mencoba merebut barang dari sekte Phoenixku." Baik, 82 penjaga suci dingin sudah lama tidak sabar menunggu, dan pada saat ini mereka tidak peduli tentang tengkorak suci, tetapi langsung pergi ke 100 alam kaisar semu di alam iblis. Di saat yang sama, sosok Su-Han berkedip-kedip, dan ketika hantu kera mendekat, pedang ajaib Jie segera muncul. Di atas pedangnya, ada petir ungu merah menakjubkan yang berderak dan menyebar. Duar-duar-duar. Su-Han tidak mengucapkan sepatah kata pun, pedang Jie langsung menebas. Pedang yang mengejutkan ini adalah pedang yang dikeluarkan oleh Su-Han dari puncak alam berdaulat naga. Ketika itu diayunkan, ruang bergetar seolah-olah akan robek. Cahaya pedang yang mengerikan menyapu, seperti jejak hitam, menembus kehampaan, mendominasi dunia. Di tangan bayangan hantu kera besar, tidak tahu kapan sebatang tongkat besar muncul, dan tongkat ini menyapu langsung ke arah pedang Jie. Duar. Ketika keduanya bersentuhan, tongkat itu menghilang di langit. Puncak alam Kaisar Naga. Su-Han tersenyum, itu hanya hukum inferior, atau hanya hantu yang bahkan tidak bisa menggunakan hukum inferior. Jika itu dewa, mungkin dia bisa melawanku, tetapi hanya dengan hantu. Kau sangat sial. Duar. Saat suara itu jatuh, Su-Han menebas hantu kera itu, dan hantu itu akhirnya menghilang di antara langit dan bumi dengan keras. Pemuda di alam iblis tampak jelek, tapi dia sudah mengantisipasi masalah ini, tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Su-Han. Tujuannya adalah untuk mencoba yang terbaik untuk menahan Su-Han setelah merebut botol giok, dan kemudian menunggu saat medan perang kuno terbuka, dan kemudian segera melarikan diri. "Datang lagi untukku." Pemuda itu berteriak dengan keras, melambaikan telapak tangannya, wajahnya agak pucat. Kali ini, hantu kera muncul lagi, dan bukan hanya satu, tapi dua. Dua hantu kera besar sangat menakutkan, dan mereka sangat mencolok di kepala sumur besar. Meskipun kekuatan lain mendapatkan tengkorak santo itu, mata mereka semua melihat ke sini. Apakah itu Su-Han atau dua hantu kera? Aura yang memancar dari tubuh mereka mengejutkan mereka. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan sedikit kekuatanmu, kau dapat bersaing denganku? Su-Han melirik pemuda itu, dan segera mencibir, 3 berdarah jelas dan pembersihan pertama dimulai secara langsung. Dum, nafas di tubuhnya segera berlipat ganda. Meskipun ini masih merupakan puncak dari alam Raja Naga, itu adalah puncak dari alam Dewa Naga yang telah menggandakan kekuatannya secara keseluruhan, dan ini bukanlah akhir. King kedua, Boomim. Dengan teriakan keras Su-Han, kejernihan kedua juga terbuka, dan aura di tubuhnya berlipat ganda sekali lagi, ditambah kejernihan pertama, 2 kali lipat penuh. Kemudian yang ketiga, Boomim.
Peningkatan 4 kali lipat pada kekuatan keseluruhan membuat nafas Su Han mencapai level yang bisa dikatakan menakutkan. Tapi sampai sekarang, Su Han masih belum bergerak. Tubuh, fusi. Su Han tiba-tiba berbicara, cahaya yang menakjubkan keluar dari tubuhnya. Dengan promosi ratusan tengkorak suci, Su Han tidak hanya mencapai puncak alam Dewa Naga dalam basis kultivasi seni bela diri, tetapi juga basis kultivasi fisiknya. Pada saat ini, di bawah perpaduan basis kultivasi fisik dan basis kultivasi seni bela diri, aura puncak alam Dewa Naga seolah-olah mematahkan belenggu, menyebar dengan ledakan. Hanya nafas yang berubah menjadi badai, menyapu sekeliling, dan bahkan berkas cahaya langsung terguncang menjadi retakan. Semua kekuatan sedang mundur, bahkan jika ada tengkorak suci di depan mereka, tetapi pada saat ini mereka tidak bisa mendapatkannya lagi, karena mereka merasa bahwa di bawah nafas seperti ini, jika mereka tidak mundur, niscaya mereka akan mati. Adapun alam iblis dan lainnya, penampilan banyak orang berubah, begitu pula pemuda itu. Peningkatan kekuatan 4 kali lipat. Dia tidak berharap Su Han juga akan memiliki perpaduan antara kultivasi fisik dan kultivasi seni bela diri. Nafas ini, bukankah itu alam yang mulia naga? Ini tidak mungkin. Pemuda itu meraung di dalam hatinya, matanya melebar. Alam berdaulat naga telah lama menghilang di antara langit dan bumi, bahkan jika ada, tidak mungkin Su Baliu ini datang padaku. Pada saat ini, suara Su Han datang. Dan di bawah kata itu seperti guntur, membuat telinga orang mengaum dan bersenandung. Dia berpisah dengan tangan kanannya dan membunuh salah satu hantu kera, sementara tangan kirinya meraih di bawahnya, seolah-olah untuk menangkap kekosongan dan langsung menuju ke hantu kera lainnya. Buumim, buumim, satu demi satu, 2 ledakan besar keluar, dan 2 hantu kera, tanpa perlawanan sedikit pun, jatuh ke dalam ketiadaan. Mundur. Pada saat ini, suara pemuda itu tiba-tiba menjadi tajam. Ketika kata-katanya jatuh, wajah 100 orang di alam iblis dari alam kaisar semu, semuanya berubah, dan mereka mundur tanpa mengatakan apapun. Ketika mereka ingin mundur, penjaga suci dingin telah tiba. 82 penjaga suci dingin dari alam kekuatan ilusi Kaisar Naga bertarung melawan 100 orang dari alam iblis dengan kekuatan ilusi alam Kaisar Semu. Ada jeritan dan jeritan, darah berceceran, dan tulang-tulang jatuh ke tanah. Hampir seketika, dari 100 orang, hanya selusin orang yang tersisa. Dan sosok Su Han, berkilauan, muncul di atas kepala pemuda ini. Siuh, klang, duar. Kali ini, di bawah jari telunjuk Su Han, spar di dada pemuda itu tiba-tiba hancur, dan sosoknya langsung terkurung di dalam kehampaan. Sebelumnya, aku telah memberimu wajah, tapi kau mengabaikannya, ucap Su Han mendengus dingin. Tidak, pemuda itu menjerit, tapi Su Han tidak mendengarnya. Di bawah gelombang pedang Jie, dia membelah pria itu menjadi 2, dan seketika itu jiwanya hancur. Tidak hanya orang ini, tetapi beberapa orang di alam iblis di sekitarnya tersapu di bawah pedang malam kutub dalam kemarahan dan teriakan, tubuh meledak dan jiwa menghilang. Guntur, datang untukku. Suara Su Han seperti dewa, ketika jatuh, langit menjadi gelap, dan guntur yang luas meledak, hampir menutupi semua orang di alam iblis. Bum 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 bum, duar duar duar. Guntur yang menakjubkan meledak dari awan gelap, dan bahkan tanah di sini diledakkan keluar dari lubang satu persatu. Ketika guntur benar-benar hilang, orang-orang dari alam iblis sudah menghilang menjadi kabut darah. Huf, suara nafas dingin datang dari lapangan, dan semua orang menatap pemandangan ini, tercengang dan ngeri. Dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya melawan Istana Yuxu dan Sekte Super lainnya, Sekte Phoenix saat ini terlalu menakutkan. Dapat dikatakan bahwa untuk menghancurkan orang-orang di alam iblis di sini, hanya Su Han yang menembaknya sendirian, dan itu hampir seketika. Mungkinkah benar-benar Dragon Sovereign Realm? Apakah ini kekuatan dari alam yang mulia naga? Satu orang bisa membunuh Sekte Super. Terlalu menakutkan.
Alam iblis ini juga memiliki otak yang buruk. Mengetahui bahwa Sekte Phoenix tidak lagi terkalahkan, akan lebih baik untuk menyerahkan kepala sumur besar untuk menyelamatkan hidup mereka, tapi mereka berani merebutnya. Jika mereka pintar, setidaknya tunggu sampai kita semua berada di luar medan perang kuno ini. Dengan begitu, kekuatan Sekte Phoenix akan kembali ke keadaan normal, tidak semenakutkan ini. Tapi alam iblis juga menakutkan. Ia bisa memanggil 3 hantu kera yang sebanding dengan puncak alam penguasa naga. Sayangnya, Subaliu ini terlalu abnormal. Komentar mereka terus-menerus keluar dari mulut mereka dengan keterkejutan yang luar biasa. Penghancuran alam iblis memberi banyak kekuatan ini rasa kesedihan. Namun, mereka juga beruntung tidak bernasib seperti kelompok alam iblis. Setelah keluar, tidak ada dari kekuatan besar ini yang akan menempatkan Sekte Phoenix di mata mereka lagi, tetapi di sini, Sekte Phoenix adalah langit, dan kekuatan ilusi mereka telah meningkat ke tingkat yang membuat orang merasa ketakutan. Namun, setelah menyinggung begitu banyak kekuatan besar, saya khawatir setelah keluar, Sekte Phoenix ini juga akan sial. Memang, dalam 2 tingkat berikutnya, tidak ada kekuatan ilusi, semuanya tergantung pada kultivasi saya yang sebenarnya. Sulit untuk mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan tingkat menengah dari Sekte Phoenix sudah menakutkan, jika tidak mungkin berkembang ke tingkat ini. Tidak peduli seberapa kuatnya, bisakah Sekte Phoenix bertahan dari pengepungan begitu banyak kekuatan adidaya? Setelah membunuh alam iblis, sosok Su-Han berkedip-kedip, menembus berkas cahaya, dan mengambil botol giok di tangannya. Setelah membukanya, dia melihat 3 pil hitam di dalamnya. Itu memang pil, tapi Su-Han bisa langsung tahu bahwa itu pil racun. Pil racun tidak harus beracun. Pil itu juga dapat digunakan untuk menyerang. Misalnya, aura kehancuran yang mengerikan pada ketiga pil ini. Su-Han tahu bahwa pil itu jika digunakan dengan baik, dapat digunakan untuk menghancurkan Kaisar Semu, bahkan puncak Kaisar Semu, sama seperti Dongzu, asalkan bukan Kaisar Naga, itu bisa dihancurkan. Terutama, pada saat ini, kekuatan ilusi Su-Han telah mencapai puncak alam Kaisar Naga, dan bahkan membuat terobosan samar. Dia juga memiliki gagasan umum tentang uji coba kekuatan alam Kaisar Naga dan alam Kaisar Semu. Pil kehancuran. Su-Han menggumamkan beberapa patah kata dan memasukkan botol pil ke dalam space ring. Dan saat letusan ke-7 berakhir, tanah tiba-tiba bergetar. Seberkas cahaya menghilang. Lubang yang mengeluarkan berkas cahaya melonjak saat ini. Dalam waktu singkat, tempat ini menjadi dataran lagi. Kepala sumur telah menghilang sepenuhnya. Wung! Pada saat ini, ada dengungan dari atas kehampaan. Semua orang mendongak, tetapi melihat pusaran air secara bertahap muncul, semakin besar, dan akhirnya berubah menjadi jalan raya. Jalan keluar dari medan perang kuno telah terbuka. Seseorang berbicara, mendesah di dalam hatinya. Ketika mereka menoleh, mereka melihat pemandangan darah mengalir ke sungai dan tulang di mana-mana, dan mereka diam-diam emosional. Setelah mengalami ini, mereka tiba-tiba mengerti bahwa sepertinya yang disebut peringkat tidak lagi penting. Di bawah persaingan seperti ini, bisa hidup adalah kebahagiaan terbesar. Su-Han, ayo pergi. Nangong Yu memanggil Su-Han. Su-Han tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, ayo pergi. Nangong Yu berkedip, dan segera memimpin orang-orang dari istana Yidao ke pusaran air. Pada saat yang sama, Liu Yun dan yang lainnya kembali dengan kegembiraan di mata mereka. Master Sekte, coba tebak berapa banyak tengkorak suci yang kita punya. Su-Han tersenyum, dan hanya bertanya padanya, berapa? Liu Yun tersenyum, dan segera berkata, tidak lebih, tidak kurang, hanya 600. Sungguh, mata Su-Han berbinar. Dia tidak terkejut, lagi pula, dia menjaga kepala sumur besar ini, dan setelah 7 letusan berturut-turut, dia mendapat kurang dari 500 tengkorak santo. Betulkah? Liu Yun memberikan cincin luar angkasa kepada Su-Han, dan Su-Han meliriknya, seperti yang diharapkan, 600 tengkorak suci disimpan diam-diam di dalamnya. Kerja bagus, Su-Han tersenyum.
Ketika keduanya berbicara, semua kekuatan terangkat ke udara saat ini dan langsung menuju ke pusaran air. Su Han menatap kekuatan ini dengan ekspresi tenang. Apa yang membuatnya cemberut adalah bahwa Ji Mingfeng dan Ji Mingming dari keluarga Ji tiba-tiba berhenti ketika mereka membawa keluarga Ji ke pusaran air dan hendak melangkah ke dalamnya. Ji Mingfeng menoleh dan menatap Su Han. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, "Su Baliu, kau telah merampok kepala sumur besar keluarga Ji saya dan bunuh saudara ketiga saya. Kebencian ini tidak akan padam begitu saja. Kau harus mati Su Baliu." Ji Mingfeng meraung dengan gigi terkatup. Ketika Liu Yun dan yang lainnya mendengar ini, mereka langsung marah dan mereka akan berbicara, tetapi Su Han menghentikan mereka. "Sebelum pintu keluar dari medan perang kuno ini terbuka, mengapa kau tidak berani berbicara padaku seperti ini?" Jawab Su Han tersenyum ringan. "Kau juga bisa menjadi pahlawan di medan perang kuno ini," ucap Ji Mingming. Dia memiliki kepribadian temperamental dan dengan dingin mendengus, "Di medan perang kuno ini, satu langkah adalah langkah pertama, langkah demi langkah adalah yang selanjutnya. Sekte Phoenixmu dapat melakukannya hari ini. Ini adalah keberuntunganmu, tetapi di dunia nyata, kau tidak memiliki kekuatan ilusi. Hati-hati dengan kepala anjingmu." "Terserah kau," ucap Su Han mengangkat bahunya. "Aku dengar kau punya anak laki-laki dan perempuan," ucap Ji Mingfeng tiba-tiba. Su Han mengerutkan kening, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. "Ji Mingfeng, kuperingatkan kau untuk mengendalikan mulutmu. Ada beberapa hal yang tidak bisa kau katakan begitu saja," ucap Su Han. "Aku baru saja berkata, apa yang bisa kau lakukan?" Ji Mingfeng mencibir, "Su Baliu, setelah ini, keluarga Ji saya akan pergi ke Sekte Phoenix. Bukan hanya kau, tetapi keluargamu, dan anak-anakmu, dan keluarga Ji saya akan memusnahkan satu persatu dan membiarkanmu merasakan kehilangan, rasa sakit kehilangan orang yang dicintai." Dum, siuh, klang. Sebelum kata-katanya jatuh, Su Han melangkah keluar, dan sosoknya menghilang. Sebelum memasuki pusaran air, dia masih berada di puncak alam Raja Naga. Melihat pemandangan ini, wajah Ji Mingfeng dan Ji Mingming sedikit berubah. Tanpa kata-kata, mereka langsung melangkah ke pusaran air. Saat mereka melangkah ke pusaran air, sosok Su Han mengikuti dan juga masuk. Setelah masuk, rasa kelemahan yang sangat serius segera mengalir ke dalam hati Su Han, dan kekuatan puncak alam Kaisar Naga menghilang secara langsung, seolah-olah jatuh dari langit ke tanah. Namun, Su Han sudah lama berharap bahwa pada saat kekuatan ilusi menghilang, kultivasi fisik Su Han secara langsung bergabung, dan Bloody Sun King dan King ketiga beroperasi langsung. Melihat Ji Mingfeng dan Ji Mingkong keduanya bergegas keluar dari pusaran air. Ekspresi Su Han sedikit tegas, dan dia mengarahkan jarinya ke arah mereka berdua. Dum, di bawah teknik fiksasi ini, Ji Mingfeng dan Ji Mingming keduanya berhenti di luar pusaran air. Dan di sini, itu bukan lagi medan perang kuno, tetapi benua Longwu. "Lindungi Tuan Muda." Melihat keduanya berhenti, orang-orang yang keluar dari keluarga Ji segera berteriak dengan keras, "Melindungi kedua Tuan Muda Ji." Kelang. Pada saat ini, Su Han bergegas keluar dan langsung memasuki kerumunan. Saat ini, banyak perhatian telah diberikan. Ini adalah domain tengah, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah menunggu di sini, seperti juga orang-orang dari keluarga Ji. Dan Su Han ingin membunuh dua Tuan Muda Ji bersaudara di depan keluarga Ji. "Su Baliu, ini benua tengah." Ji Mingfeng berteriak pada Su Han. Ji Mingming juga berkata, "Kakak benar, ini adalah wilayah tengah, bukan medan perang kuno, dan kau tidak lagi di alam Kaisar Naga. Apa kau berani membunuh kami? Bisakah kau membunuh kami?" Ketika mereka berdua berbicara, di atas domain tengah, mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah mereka. "Su Baliu, itu Su Baliu dari Sekte Phoenix. Dia benar-benar pembuat onar. Dia telah menyinggung begitu banyak sekte super sebelumnya, dan bahkan keluarga Ji tersinggung." Ketika banyak diskusi keluar,
Seorang pria paruh baya dengan wajah karakter Tionghoa memiliki wajah suram di sisi keluarga Ji, dan sosoknya langsung melintas ke langit. Di belakangnya, banyak anggota keluarga Ji keluar, dan kekuatan naga terisi. Di atas kekosongan, Su Han tiba-tiba bergegas keluar dari pusaran air, dan pedang ajaib itu menebas langsung ke arah kedua tuan muda Ji tersebut. Dia menggunakan teknik pembunuhan terkuatnya pada saat ini. Su Han menarik napas dalam-dalam, gerakannya tidak berhenti, pedang Ji Ye berubah menjadi cahaya hitam dengan satu tebasan, menembus langit, dan jatuh ke arah dua Ji Mingfeng. Bum bum bum, beberapa orang dari keluarga Ji yang berdiri di depan dua Ji Mingfeng tersapu oleh cahaya pedang ini, dan bahkan jeritan tidak terdengar, dan sosok itu berubah menjadi dua bagian. Wajah Ji Mingfeng dan keduanya berubah drastis. Kematian beberapa orang segera membuat mereka terpapar cahaya pedang. Ketika cahaya pedang hendak menyerang mereka, dua tangan besar tiba-tiba muncul dari luar angkasa. Satu tangan memegang dua orang, meraihnya dan menyeret keluar dari ruang tertutup itu dengan tiba-tiba. Boomim! Segera setelah mereka berdua tertangkap, cahaya pedang itu menyapu, dan ruangan itu segera robek dan berubah menjadi ketiadaan. Bangsat, teriak Su Han. Dia menyipitkan matanya, menatap keduanya, tidak mau melepaskan mereka. Dari melihat pria paruh baya itu mengambil tindakan, Su Han tahu bahwa dia tidak bisa lagi membunuh dua bersaudara Ji Mingfeng. Jika ini di medan perang kuno, masih memiliki kekuatan puncak dari alam Kaisar Naga, membunuh mereka akan seperti membunuh ayam dan anjing. Bajingan! Pria paruh baya itu memandang Su Han, mendengus dingin, dan menampar Su Han dengan tangan besarnya. Ji Yuncheng, dia adalah anggota dari istana Yidaoku, apakah kau berani memindahkannya? Dari sisi istana Yidao, terdengar suara senandung dingin. Ji Yuncheng mengabaikan teriakan itu. Dum, basis budidayanya tiba-tiba terpancar pada saat ini, dan itu juga di alam Kaisar Naga. Kuat di alam Kaisar Naga, mereka selalu sangat menentukan dalam melakukan sesuatu. Ekspresi Su Han berubah sedikit. Meskipun dia kejam saat ini, dia masih tidak bisa menandingi Dragon Sovereign Realm. Ketika dia melihat telapak tangan itu bergerak ke arahnya, dia langsung bergegas dengan cepat mundur dan bersembunyi di pusaran air. Ji Yuncheng, apakah kau mencari kematian? Suara marah datang, dan aliran cahaya turun dari antara langit dan bumi, datang dari sisi istana Yidao. Dia juga seorang pria paruh baya, penampilannya agak mirip dengan Wu Wuya yang dia lihat di Gunung Shenyao, tetapi Wu Wuya adalah basis budidaya Kaisar Semu, dan pria ini ada di alam Kaisar Naga. Su Ye, dia ingin membunuh keluargaku, apa kau buta? Teriak Ji Yuncheng mendengus dingin. Boomim! Telapak tangannya menampar pusaran air, membuat suara keras, tapi Su Han di dalamnya tidak terluka sama sekali, dan pusaran itu belum runtuh dan masih utuh. Bangsat kau Su Baliu, teriak Ji Yuncheng menatap Su Han dengan dingin. Hentikan masalah ini. Melihat Su Han baik-baik saja, Su Ye sedikit tenang, dan berkata, keluarga Jimu baik-baik saja, dan Su Han baik-baik saja, anggap saja tidak pernah terjadi. Ji Yuncheng diam, tapi Ji Mingming berteriak, tidak mungkin melupakan ini. Saudara ketigaku mati di tangannya, kenapa kami melupakan masalah ini? Tidak mungkin keluarga Jiku melupakan masalah ini. Bocah, apakah kau tahu dengan siapa kau berbicara? Ekspresi Su Ye tiba-tiba menjadi dingin. Ji Mingming tercengang, dan tiba-tiba berpikir bahwa ini adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Naga di depannya. Ketika dia ingin mengucapkan kata lagi, dia segera menelannya. 13 keluarga, pada dasarnya, jauh di belakang sekte super, apalagi istana Yidao, sekte super yang sangat kuat. Su Baliu, keluar kau, teriak Su Ye melihat pusaran air dan tersenyum dingin ke arah Su Han. Dalam keheningan Su Han, dia berjalan keluar dari pusaran air, dan banyak anggota sekte Phoenix di belakangnya mengikuti. Kubilang Su Baliu, kau bisa menjadi tak terkalahkan di medan perang kuno, tapi di dunia nyata ini, di sini, kau hanyalah anjing. Melihat Su Han keluar,
Jiming mencibir. Kau juga. Su Han melirik Ji Mingming, jika bukan karena pembangkit tenaga listrik Dragon King Realm keluarga Jimu mengambil tindakan, apakah kau berdua masih memiliki kesempatan untuk berdiri di sini dan menggonggong denganku? Jangan lupa, kau harus berpartisipasi di tingkat kedua. Di tingkat kedua, apakah kau juga bisa begitu tenang seperti saat ini? Ucap Su Han tersenyum dingin. Kau pikir aku takut padamu? Apa kau pikir kau masih di alam Kaisar Naga? Teriak Ji Mingming. Su Han tidak memiliki kesabaran untuk berbicara omong kosong dengannya di sini. Dengan lambaian telapak tangannya, banyak anggota Sekte Phoenix perlahan-lahan turun dan berdiri di samping istana Yidao. Tidak apa-apa, aku akan melindungimu, ucap Namong Yu menatap Su Han dan tersenyum padanya. Ketika saya di Gunung Senyao, Anda melindungi saya. Sekarang saya akan melindungi Anda. Saya ingin melihat siapa yang berani memindahkan Anda. Su Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa suara. Dengan berlalunya waktu, banyak kekuatan telah muncul dari medan perang kuno. Dan saat pintu keluar ditutup, saat pusaran air menghilang, banyak kekuatan di dalamnya tampak suram dan jelek. Di antara mereka, Istana Yuxu, Alam Iblis, dan keluarga Yun juga sama memiliki raut wajah yang sangat jelek. Tentu saja, tidak hanya 3 kekuatan ini, ada juga yang lainnya, mirip dengan banyak kekuatan yang bertempur di kepala sumur kecil dan menengah, karena letusan terakhir menyebabkan terlalu banyak kematian, bahkan jika mereka tidak hancur total. Mungkin hanya sejumlah kecil orang yang akan keluar. Namun, mereka harus menerimanya, karena dari sejak dulu memang sama, dan mereka sudah siap mental. Agak tidak terduga, Yun Chongchong dan Song Mingsu dikejar oleh Sekte Phoenix dan lainnya, dan melarikan diri dengan menggunakan sarana, tetapi mereka tidak mati. Mereka menatap Su Han saat ini, dengan kebencian dan kekejaman yang kuat di mata mereka. Hanya ada 2 sekte dengan jumlah utuh, satu adalah Istana Yidao dan yang satunya adalah Sekte Phoenix. Ini telah menyebabkan kejutan bagi banyak orang, dan tidak ada yang mengira bahwa Phoenix Sekte, sebagai sekte 6 aliran, hampir tidak mengalami kerugian. Tentu saja, peringkat di level pertama ini bukanlah berapa banyak orang yang masih hidup, tetapi berapa banyak tengkorak suci yang diperoleh. Wung, kehampaan berdengung, dan dengan penutupan total dari pusaran, pembukaan medan perang kuno telah berakhir. Kekuatan utama memiliki suka dan duka di antara satu sama lain. Semua orang, Dongzu berdiri di atas kapal perang besar itu dan memandang semua orang. Medan perang kuno ini telah benar-benar berakhir. Selanjutnya, inilah waktunya untuk memutuskan peringkatnya. Dongzu tersenyum dan berkata, menurut aturan, kekuatan yang memiliki tengkorak paling suci adalah tempat pertama di tingkat pertama. Dan ada satu hal yang harus dikatakan orang tua ini pada kalian. Jangan berpikir bahwa nomor 1 ini tidak berguna. Tengkorak suci yang kalian serahkan tidak diserahkan kepada 10 sekte super, tetapi langsung ke tempat suci surgawi iblis. Oleh karena itu, berapa banyak tengkorak suci yang dapat kamu keluarkan, sangat mungkin juga untuk memutuskan level operan apa yang akan Anda dapatkan. Pasukan lain jelas menyadari hal ini, tapi Su Han mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa tengkorak suci ini diserahkan ke 10 sekte super, jadi dia merasa ada konspirasi besar di antara mereka, tetapi pada saat ini, bagaimana mereka bisa langsung diserahkan ke tempat suci surgawi? Aku tidak mengerti satu hal, kuharap Dongzu akan memecahkan teka-teki itu. Su Han tiba-tiba berkata. Dongzu mengalihkan pandangannya dan menatap Su Han sambil tersenyum, katakan, apakah tengkorak orang suci ini secara langsung diserahkan kepada 10 besar sekte super, atau melalui 10 sekte super, dan kemudian diserahkan ke tempat perlindungan peri iblis? Su Han bertanya. Mata Dongzu berkedip dan dia dengan tenang berkata, yang terakhir. Betulkah? Hati Su Han tenggelam. Dan dia berkata, saya menyarankan bahwa itu harus diserahkan langsung ke tempat suci abadi iblis. Adapun alasannya, kalian semua harus mengerti. Lancang. Begitu kata-katanya jatuh, Yuan Ling mendengus dingin di istana Yuxu,
Subaliu, menurutmu kau ini apa? Bagaimana kau bisa mengubah aturan yang telah diturunkan selama jutaan tahun? Jelas semua pasukan telah mendengar tentang peristiwa di medan perang kuno. Sekutu super seperti Istana Yuxu sudah tidak sabar untuk memakan Sekte Phoenix. Hahaha, aku hanya menyarankan, kenapa kau terburu-buru? Su Han tertawa. Tidak direkomendasikan. Yuan Ling berkata, jika kau adalah Sekte Super, kau masih memenuhi syarat untuk membuat saran semacam ini, tetapi kau tidak, jadi lebih baik tutup mulutmu. Su Han menatapnya dengan dingin, dan di kedalaman matanya, niat membunuh muncul. Untuk orang ini, dia selalu ingin membunuh, tetapi Yuan Ling adalah pembangkit tenaga listrik di alam Kaisar Naga. Jika Su Han ingin membunuh orang ini, dia masih belum memiliki kemampuan. Jangan sebutkan itu untuk saat ini, ucap Su Han tiba-tiba tersenyum dan memberi isyarat. Duan Tiansheng dan yang lainnya di Istana Yuxu segera keluar dari kerumunan. Mereka tampak sedikit malu, tetapi mereka tidak berdaya. Yuan Ling dan yang lainnya telah melihat Duan Tiansheng berdiri di tengah kerumunan Sekte Phoenix. Pada saat ini, mereka sedikit mengernyit, dan berkata dengan dingin, saya telah mendengar tentang hal-hal yang terjadi di dalam medan perang kuno. Sebaiknya kau melepaskannya, jika tidak, kau pasti akan menyesal. Menyesal. Su Han tersenyum dan berkata dengan lemah, baiklah, jika aku takut padamu, Duan Tiansheng dan yang lainnya bisa kulepaskan, tapi selain Duan Tiansheng, bagi setiap orang, kau harus membayarnya 100 juta batu spiritual dari Istana Yuxu. Apakah menurutmu aku takut padamu? Adapun Duan Tiansheng, statusnya tidak boleh dianggap rendah di Istana Yuxu, kan? Jadi, saya akan memberimu diskon. Ada kurang lebih 200 orang, ditambah Duan Tiansheng, berarti biaya yang kau keluarkan adalah 200 miliar batu roh. Bagaimana menurutmu? Apa katamu? Mata Yuan Ling tiba-tiba menjadi marah, dan yang lainnya di Istana Yuxu juga sangat marah. Mereka marah bukan karena Su Han menawar terlalu tinggi, tapi karena Su Han sebenarnya berani menjual orang mereka sendiri kepada mereka. Apakah ini bisnis? Sialan, dia pikir murid Istana Yuxu barang dagangan. Ucap orang seperti singa itu berbicara dengan keras, dia adalah kultivator biasa. Kenapa aku tidak memikirkan ini? Bisnis perdagangan manusia juga bagus, terutama generasi kedua dari orang kuat seperti Duan Tiansheng. Yang bisa menjadi pemimpin Istana Yuxu ini harus memiliki status yang sangat tinggi dan bakat yang baik, pasti bisa dijual dengan harga bagus. Menjual pamanmu, lihatlah orang-orang di Istana Yuxu, betapa suramnya wajah mereka. Jika kau berani menangkap Sekte Super dan menjualnya ke Sekte Super, kau akan langsung dipenggal. Subaliu berani melakukannya karena dia memang tidak masuk akal. Ucapan banyak orang menjadikan suasana menjadi ramai. Mereka menganggapnya sulit dipercaya, dan bahkan tidak bisa dipercaya. Balik ke Su Han. Kenapa? Apa menurutmu harga yang aku minta terlalu rendah? Kalau begitu aku akan menaikkan sedikit. 300 miliar. Su Han mengangkat kelopak matanya dan berkata, ini semua dari Istana Yuxumu. Begitu banyak orang yang menonton. Istana Yuxumu adalah Sekte Super. Itu telah menduduki benua Longwu selama bertahun-tahun, kau harus membelinya, tetapi jika tidak, maka tidak ada gunanya saya menyimpannya. Kau mencari kematian. Yuan Ling mengertakkan gigi dan berkata hampir kata demi kata. Siasat Su Han bisa dibilang sangat main-main. Begitu banyak orang yang nonton di sini, kalau tidak dibayar pasti tidak akan dilunakkan oleh permusuhan antara Su Han dan Istana Yuxu. Hasil seperti itu adalah hidup dan mati bagi Duan Tiansheng, dan orang-orang yang tertangkap di Istana Yuxu akan mati. Tetapi jika mereka benar-benar dibunuh oleh Subaliu di depan banyak orang, di depan Istana Yuxu, jelas akan membuat dingin hati murid-murid lain di Istana Yuxu. Jika hal ini dibalik, siapa lagi yang berani melakukan sesuatu untuk Istana Yuxu? Mereka bekerja mati-matian untuk bergabung dengan Istana Yuxu, sekedar untuk mendekati pohon besar Istana Yuxu, agar memiliki latar belakang yang kuat, agar tidak ada yang berani memprovokasi mereka.
Tapi sekarang, jika Istana Yuxu tidak membayar Duan Tiansheng dan lainnya, di mana mereka menaruh rasa malu mereka? Bahkan kesombongan Duan Tiansheng tidak bisa menahannya, bagaimana mereka bisa menahannya? Pada saat ini, pikiran Yuan Ling sudah lengkap dan dia berbalik dengan sangat cepat. Dia sangat membenci Su Han, tapi dia tidak bisa menembak secara langsung. Pada saat ini, yang harus dilakukan Istana Yuxu adalah tidak berusaha menyelamatkan Duan Tiansheng dan lainnya. Begitu Duan Tiansheng dan yang lainnya meninggal, Istana Yuxu akan ditertawakan oleh seluruh benua Longwu karena tidak mampu membayar 200 miliar. Gigi Yuan Ling akan segera hancur. Pada dasarnya, dia tidak mau mengeluarkan begitu banyak batu roh. Oh, benar. Melihat Yuan Ling tidak berbicara, Su Han menjentikkan jarinya lagi, menatap Yu Chen, keluarga Wang, dan yang lainnya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.